teman-teman dan para juri. Nama saya Nisal Sorta Uli Manurung. Umur saya 11 tahun. Saya dari Gereja HKBP Damai Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menceritakan tentang Musa dan ke-10 tulah. Teman-teman bisa membacanya di Alkitab Keluaran 6 sampai 12. Nah, begini ceritanya teman-teman. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Wah, kejam sekali bukan? Mereka sangat menderita. Mereka disiksa dan disakiti. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka terus berdoa kepada Tuhan agar dibebaskan dari tanah Mesir dan dari perbudakan. Tuhan pun mendengar doa mereka dan mengutus Musa untuk membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dari perbudakan, sehingga bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Musa pun bertemu dengan Raja Firaun, yaitu raja bangsa Mesir yang ada di sana, dan menyelamatkan bangsa Israel dan juga untuk memberitahukan firman-firman Tuhan kepadanya. Tetapi Raja Firaun berkeras hati dan tidak ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan pun menghukum Raja Firaun karena Raja Firaun tidak ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan malah memperbudak mereka. Nah teman-teman, kalian tahu tidak kenapa sih Raja Firaun memperbudak bangsa Israel dan tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Nah teman-teman, bangsa Firaun sebenarnya takut jika bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan makin kuat. Sehingga dia pun memperbudak bangsa Israel dan juga membunuh anak sulung bangsa Israel agar tidak ada lagi keturunan mereka, teman-teman. Wah, ternyata Raja Firaun ini jahat sekali. Tuhan pun menghukum Raja Firaun, teman-teman. Tapi bukan Raja Firaun saja, melainkan seluruh rakyat Mesir yang ada di sana. Tuhan pun menurunkan 10 tulah, yaitu tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tetapi itu tidak membuat Raja Firaun jerah dan masih tidak ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan pun menurunkan tulah lagi, yaitu tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, bara. Tulah ketujuh, hujan es. Wah teman-teman bisa bayangkan betapa sakitnya terkena hujan es. Pasti sakit sekali ya teman-teman. Tetapi masih saja Raja Firaun tidak ingin membebaskan bangsa Israel dan masih saja tidak jerah. Tuhan pun masih menurunkan tulah lagi, yaitu tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Dan yang terakhir, tulah ke-10, anak sulung bangsa Mesir mati, termasuk anak sulung Raja Firaun. Raja Firaun pun marah dan mengusir bangsa Israel dari tanah Mesir, teman-teman.
Dan akhirnya Musa pun membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Teman-teman, apakah kalian tahu berapa lama bangsa Israel mendiami tanah Mesir? Selama 430 tahun loh. Wah, lama sekali bukan? Mereka mengalami perbudakan selama itu. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka terus berdoa kepada Tuhan untuk dibebaskan dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan pun mendengar doa mereka dan juga membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah teman-teman, kesimpulan dari cerita ini adalah teman-teman jika mempunyai harapan, keinginan, atau masalah, teman-teman tidak boleh menyerah. Teman-teman harus terus berdoa kepada Tuhan dengan tulus dan sepenuh hati. Pasti doa teman-teman dikabulkan. Oke teman-teman, begitu cerita hari ini. Dadah, sampai jumpa lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi